Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Tim SAR hentikan pencarian 11 penumpang kapal yang diduga tenggelam di perairan Amar, Mimika. Dan Rem pastikan situasi diduga aman. Kelompok bersenjata diminta tidak mengganggu penerbangan. Petani di Merauke gagal panen, harga beras melonjak. Tahun ini petani di beberapa sentra pertanian Merauke seperti di Kurik, Tanah Miring, dan Jagebob harus menerima kenyataan pahit. Sawah yang mereka tanami padi mengalami gagal panen. Walaupun tidak parah, namun gagal panen ini sangat berdampak terhadap harga beras di pasaran. Ratna, pedagang beras di Jalan Sultan Sahrir, Merauke, membenarkan bahwa harga beras saat ini mulai merangkak naik walaupun kenaikannya belum terlalu tinggi. Ia mencontohkan beras Inpari yang biasa dijual Rp9.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp9.500 per kilogram. Biasa kan harga 8,5, sekarang sudah rata-rata 9.000 dan 500. Oh, berarti naik 500 ya? Itu kapan mulainya naik itu, Bu? Ya? Kapan mulai naiknya itu? Ada kenaikan seperti itu? Bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini ya? Iya. Itu jenis beras apa saja, Bu, yang naik seperti itu? Yang gadu. Gado, seperti jenisnya apa, Bu? Impari kah? Impari 42, 32. 32. Kalau Impari tadinya berapa? Ya? Tadinya berapa harga Impari? Paling 8,5. 8,5 ya? Dari situ 8. Sekarang 9.000 ya? Iya. Itu kenapa, Bu, bisa naik itu? Yang Ibu tahu? Makanya gagal panen. Gagal panen ya. Ibu, kira-kira kalau untuk ke depan masih naik tidak nanti itu harganya tuh? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Di seorang lokasi bilang nanti ke depannya dilihat. Oh gitu. Pedagang memperkirakan harga beras secara perlahan masih akan terus naik. Gagal panen yang dialami sejumlah petani tersebut disebabkan karena tingginya curah hujan akhir-akhir ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Peternakan Merauke terus mengawasi ketat hewan sapi yang dikurbankan dalam perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. Kadis Peternakan Merauke Marta Bayu mengatakan seluruh sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan atau RPH maupun di tempat tertentu akan diperiksa kesehatannya secara detail. Ya, baik dalam rangka Hari Raya Kurban tahun ini, kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami memberikan pelayanan untuk pemotongan hewan ternak, di mana tahap-tahapannya yang pertama dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dari ternaknya dan juga daging kurban yang nanti akan diserahkan kembali ke pengkurban. Dan juga pelayanan yang ketiga yaitu penyembelihan hewan. Bu, berapa tenaga yang dikerahkan, Bu, untuk pemotongan pada hari ini? Jadi untuk tenaga yang kami kerahkan dalam pelayanan kami ini sebanyak 138 orang, di mana untuk kami sendiri dari karyawan-karyawati kami kurang lebih sebanyak 99. Kami juga melibatkan dari Politeknik Yasanto Merauke, dari Politeknik sebanyak 25. Sedangkan kami menggunakan tenaga jagal, yaitu kurang lebih sebanyak 14 orang. Penyakit kuku mulut sapi saat ini tengah merebak di sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Kesehatan memastikan penyakit kuku dan mulut ini disebabkan oleh virus, namun sejauh ini tidak menular kepada manusia. Penyakit ini hanya menyerang dan menular di antara sapi, babi, kambing, dan hewan ternak lain. Kendati demikian, pemerintah tetap mengawasi ketat seluruh ternak dengan melakukan pencegahan serta vaksinasi jika ada hewan yang terpapar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan berkuku dua semakin meluas di beberapa daerah di Indonesia. Namun di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, masih bisa dikatakan aman karena penyakit ini belum merebak. Kendati demikian, Pemprov Papua sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan larangan mendatangkan ternak dari luar Papua. Dokumennya tidak lengkap. Kemudian memang sesuai dalam dari provinsi itu kan
Untuk tahun ini akibat dari dampak daripada kebijakan pusat ya terkait adanya wabah PMK. Jadi pemerintah Provinsi Papua itu mengeluarkan kebijakan hanya 4 daerah yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan adalah Merauke, Kerom, Manokwari, dan Sorong. Itu saja. Nah, kita ngikutin kebijakan provinsi karena kita tahu bahwa masalah lalu lintas itu kan kebijakan provinsi. Apalagi terkait penyakit ya, kita nggak mau berisiko. Jangan sampai kita mengizinkan masuk, kemudian terjadi hal-hal yang tidak terjadi PMK di sini karena penyakit mulut dan kuku itu bisa menular ke babi ya. Kita punya masyarakat banyak yang pelihara babi, kita punya masyarakat lokal, kita harus lindungi, jangan sampai kena. Selain sapi ternak, Dinas Peternakan juga mengawasi ketat peredaran daging potong dengan rutin memeriksa sampel daging. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan.